Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, seperti biasa kita akan lanjut terhadap analisis Bitcoin ya, atau daily Bitcoin. Rata-rata minggu ini fluktuatifnya cukup kencang ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian cek di video kemarin, saya sudah menginstruksikan saya akan scalping sedikit dari harga 64.000 ke 65.000 ya. Setelah itu, saya berpendapat harga Bitcoin pasti akan turun atau breakdown. Dan setelah yang kalian lihat, bisa kalian lihat hari ini menembus 62.100 dari ke 65.000. Sekali lagi, analisis saya tidak pernah salah. Dan kemarin juga cukup jelas ya, kalau misalkan kalian cek di dalam Cerberus, itu untuk eksklusifnya itu 2 hari berturut-turut ini sekitar 40% ya. Untuk regulernya ini hari ini 8%, kemarin sekitar 3%, oke? Seperti itu ya. Ya, tapi lumayan lah. 2% per hari aja ya. Untuk misalkan kalian ingin ikut Cerberus modal 10 juta yang reguler, 2% per hari aja itu udah gede banget kok setahun itu. Kalau untuk eksklusif itu udah beda kelas lah, oke? Jangan terlalu berhayal untuk eksklusif kalau misalkan memang kalian masih terbatas modalnya ya. Apakah eksklusif lebih bagus, Bang? Itu pertanyaan tolol itu ya. Di mana-mana yang lebih mahal lebih bagus. Buktinya apa, persentase profitnya aja lebih kencang seperti itu ya. Sekarang harga bertengger di area sekitar 62.900 ya, menggunakan time frame 1 jam. Kalau kita cek menggunakan time frame 15 menit, ini tadi sempat terjadi pullback ya di area 62.100 ke 62.900. Oke? Dan apakah harga Bitcoin selanjutnya akan lanjut turun atau seperti apa? Mari kita coba cek seperti biasa di dalam CoinGlass, oke? Di dalam CoinGlass US Dollar Index, ya, US Dollar Index ini ke plus ya, plus. Berarti harga Bitcoin masih cenderung akan turun. Bitcoin dominance ngeplus 0,15, harga Bitcoin akan naik satu sama. Bitcoin exchange balance 0,0% masih tetap sama ya. Berarti Bitcoin akan naik. Crypto Fear Index Bitcoin akan turun, berarti ini 2 sama ya. Jadi secara US Dollar Index Bitcoin dominance atau 4 fundamental ini tidak terjadi apa-apa ya, karena 2 sama, 2 mengatakan akan turun, 2 mengatakan akan naik. Jadi tidak terlalu terjadi impact apapun seperti itu. Maksudnya seperti apa sih, Bang, kalau misalnya terjadi 2 sama itu? Biasanya kalau terjadi 2 sama ini tidak akan terjadi dump atau tidak akan terjadi pump. Adanya juga bisa breakdown atau breakout kayak gitu ya. Coba kita cek di dalam total liquidation ya, total liquidation. Bitcoin yang masih tertinggi dalam 1 jam, skala 24 jam, masih Bitcoin juga ya, 37 sampai 28 ya. Beda sekitar 10 juta dolar. Oh ya, saya cuma ingin memperingatkan ke kalian ya, saya sedang menguji coba, ini memvalidasi pernyataan saya juga ya. Saya sedang menguji coba bahwasanya ada beberapa teknik yang saya temukan yang mungkin 1 minggu ini. Nah, di dalam teknik ini saya juga main Ethereum atau koin-koin lainnya. Dan percayakah kalian bahwasanya ternyata fluktuatifnya itu, lucunya ya, fluktuatifnya itu berbeda.
Walaupun secara chart itu sama, kalau kalian lihat chart Bitcoin atau chart Ethereum atau chart ADA atau chart beberapa koin lainnya itu sebenarnya seolah sama, tapi ternyata beda. Maksudnya bagaimana Bang? Contoh ya, contoh. Pada saat Bitcoin itu, saya pun posisinya sama nih semuanya nih ya, di detik yang sama, Bitcoin, Ethereum, ADA dan sebagainya kayak gitu ya. Tetapi anehnya pada saat saya floating profit, ya floating profit itu Bitcoin yang lebih besar. Bitcoin yang lebih besar, oke? Dan Ethereum ini masih cenderung, misalnya saya udah profit 10%, Ethereum masih profit 5%. Ujung-ujungnya nggak bisa ke take profit. Nah, anehnya, kalau floatingnya lebih kenceng. Floatingnya lebih kenceng. Misalkan saya floating minus Bitcoin 10%. Ethereum ini udah floating minus 20%. Nah, kesimpulannya adalah, dalam setiap exchange atau di dalam seluruh dunia, itu terjadi semacam seperti sistem sonar ya. Sistem sonar itu, likuiditas mana yang lebih besar itu biasanya akan diperlambat. Jadi antara Bitcoin dan Ethereum itu misalkan tidak terjadi kesamaan walaupun chartnya sama tapi beda gitu kan. Kalau cepat dilambatin, kalau lambat dicepetin begitu. Kalau lagi floating plus itu dilambatin, maksudnya Bitcoin ini Bitcoin nih, ini Ethereum ya. Naiknya dilamain kalau lagi floating plus. Tapi kalau lagi floating minus, ininya dinaikin, liquidity-nya dibalik. Itu akan saya bahas di dalam video selanjutnya. Cukup membingungkan, tapi itu salah satu bukti bahwasanya kalian lebih aman main di dalam Bitcoin saja daripada main di koin lain. Di dalam total liquidation chart ini tidak ada. Ini bisa terjadi keseimbangan yang cukup aneh ya di sini ya, di dalam 2 hari terakhir ini di 119 juta sama 120 juta. Rata-rata 120 juta liquidity long, oke? Di sini masih cenderung long yang dimakan. Ini rata-rata 1 minggu ini long yang dimakan semuanya. Apakah long ini lebih enak daripada short? Wah, apakah gadis gadis Jepang lebih enak daripada gadis Jerman? Ini pertanyaannya ya. Jadi sesuai selera si pausnya aja itu. Mari kita coba data di dalam order booknya ya. Pakai yang old version biar lebih gampang dibaca. Dan menggunakan skala 100 ya. Entah kenapa yang hijau lebih menarik daripada yang merah gitu kan. Padahal yang merah ini memang cenderung sini temboknya ini tipis ya, tidak sampai ke 72.000, ini tipis. Jadi walaupun di pump ya, walaupun maksudnya kalau kalian nanya, Bang, kenapa yang rata-rata kok yang dimakan yang long, rata-rata kok yang diliquidkan yang long? Karena memang dari ke 63.000 sampai ke 72.000 ini tidak ada hal yang cukup signifikan gitu, nggak ada hal yang bisa dimakan. Di area 72.000 bisa kan? Ini bayangin aja. Di area 69.000 sampai ke 72.000 tidak ada hal yang bisa dimakan sama sekali. Ini saya takutnya. Memang semua paus dan cukong ini sedang kompak untuk menurunkan harga ini. Sepertinya seperti itu ya. Karena apa? Tidak ada pembatas harga atau wall di dalam area 70.000 yang ada di sini yang semakin dinaikkan sampai ke dalam 15.000 Bitcoin. Bayangkan aja, gila, 15.000 Bitcoin itu bisa beli apa? Lamborghini sekota gitu kali ya. Satu Bitcoinnya 1 miliar, berarti bisa membeli kurang lebih sekitar 15.000 dibagi 3 ya. Bisa membeli 5.000 Lamborghini Gallardo ya. Gila. Bisa dibagi-bagiin ke 5.000 orang tuh Lamborghini Gallardo. Sampai ke 54.500. Nah, ini maksudnya adalah pergerakan fluktuatif yang ada di area sekitar 61.000 hingga 54.400 itu lebih menggoda daripada pergerakan dari 63.000 ke 72.000. Maksudnya bagaimana, Bang? Kalau paus ingin menurunkan harga, itu perutnya lebih kenyang daripada paus ingin menaikkan harga. Karena perutnya cuma sampai sekitar 10.000 Bitcoin saja. Beda hingga 50% ya. Ini 15.300. Ini sekitar area 10.900 ya. Beda sampai hampir 50%. Itulah yang menyebabkan paus sampai detik ini masih seolah-olah menaruh harapan. Nah, di sini nih lucunya nih. Di sini nih lucunya. Kalau lu ngelihat hal-hal seperti ini seperti inilah kalau gue bilang analitika nggak terlalu berpengaruh. Ini lo lihat, ini kalau di dalam teknik analitikal ini semacam kayak candle hammer konfirmasi ya di sini ya. Tapi tiba-tiba di dalam ini juga seperti candle hammer konfirmasi di dalam begitu seterusnya. Dan kalau misalkan lebih ironinya lagi, kalian cek ya di time frame sekitar 1 hari ini parah banget, menakutkan sumpah. Seperti yang di dalam video kemarin, kalian bisa cek video saya kemarin, saya juga udah bilang di dalam time frame 1 hari ini rada-rada serem ya. Di time frame 1 hari ini sedang mencoba untuk menurunkan harga kembali nih ya. Kalau misalkan kalian tarik garis di sini, dari sini sampai sini ya, dari sekitar 72.000 hingga ke 65.000, maka supportnya akan terus menurun ya, resistennya akan terus menurun.
Resisten di sini di 72.000, resisten di sini di angka 66.000, resisten di sini di angka 65.000. Berarti resisten selanjutnya adalah sekitar di angka 63.000. Nah, berarti kan sekarang 62.900 nih. Bisa jadi di area sekitar nanti 63.500 akan turun kembali ke terhadap 60.000 atau bahkan lebih parah lagi ke 56.000. Entah kenapa semua sedang menolak menolak hukum alam ya. Gue juga bingung ya gini. Ini ada satu kisah yang mungkin cerita ini membosankan, tapi bagi orang lama ini biasanya akan cenderung mengiyakan. Tahukah kalian bahwasanya setiap fase halving Bitcoin naik ya, setiap fase halving Bitcoin naik itu pasti ada sekali banyak banget orang yang mendadak viral tentang Bitcoin akan bullish, Bitcoin akan ke sekian puluh ribu, Bitcoin akan ke 100.000 dan lain sebagainya. Banyak grup-grup mendadak, banyak influencer-influencer yang mendadak yang baru berkecimpung di dalam dunia Bitcoin hari itu juga. Nah, sebenarnya bukan merekanya yang jahat, tapi kita yang terlalu bodoh. Kita yang terlalu terbawa sama FOMO, tidak mempedulikan orang itu tuh udah sepengalaman apa di dalam dunia Bitcoin. Orang baru misalkan baru main 1 tahun, baru mengalami halving pertama kali dan dia keburu hoki misalkan ya, hoki ikutan bullishnya. Ya memang seperti itu. Percaya nggak percaya? Setiap fase 4 tahun sekali, pokoknya bukan 4 tahun sekali deh. Setiap Bitcoin bullish, setiap Bitcoin naik, banyak sekali influencer dan master trader bajakan gitu tiba-tiba muncul ke permukaan. Dan tahu nggak sih kalian bahwasanya ketika Bitcoin bearish ya seperti sekarang nih, oh Bitcoin tenang aja, lagi koreksi, tapi tiba-tiba bearish beneran nih di bawah 50.000, di bawah 40.000. Misalkan nanti itu biasanya akan menghilang. Itu sudah terbaca sama semua orang-orang lama. Kalau lu punya teman ya, kalau lu punya teman dan dia bermain kripto lebih dari 4 tahun, coba deh, lu tanya ke temen lu ya. Lu tanya ke temen lu, kira-kira bener nggak apa yang gue ceritakan? Banyak influencer atau master-master di Telegram, master-master di YouTube dan lain sebagainya. Itu seolah-olah muncul ke permukaan pas lagi Bitcoin bearish, udah semuanya menghilang. Begitu seterusnya. Ada orang baru hilang, ada orang baru hilang. Sebenarnya mereka semuanya nggak bodoh, justru mereka pintar memanfaatkan kebodohan kalian, memanfaatkan polosan kalian untuk mengikuti mereka hanya karena FOMO, hanya karena mereka lebih terkenal. Setidak-tidaknya kalian kalau misalkan ingin belajar sesuatu, carilah orang yang lebih berpengalaman gitu kan. Setidak-tidaknya udah melewatin fase halving lah kayak gitu kan. Saya sudah 3 kali melewati fase halving dan 2 kali pada saat udah pinter ya. Kalau yang ketiga kalinya itu masih bego ya. Halving pertama itu masih bego. Yang udah ngalamin pinter-pinternya 2 kali lah. Jadi saya kurang lebih mengenal kripto udah 12 tahun ya, 12 tahun lebih. Dan dari umur sekitar 17 tahun ya, dari umur 17 tahun sekarang 28. Dan main-mainnya itu udah jago-jagonya itu sekitar 8 tahun. Nah, kalau kalian cek nih history saya, itu semuanya jelas ya, semuanya jelas. Saya tidak pernah hilang dan muncul enggak semuanya. Karena apa? Saya orangnya realistis, bro. Saya orangnya realistis. Kenapa saya bicara seperti ini? Supaya menyelamatkan ke kalian bahwasanya jangan terlalu percaya sama FOMO hal-hal seperti itu. Percaya sama saya, Bitcoin itu memang akan naik, tetapi ada fasenya akan turun, akan naik, ada fasenya akan crash ya. Kalau lu nggak pernah ngalamin Bitcoin crash, lu nggak akan pernah percaya tentang apa yang gue katakan. Lu pernah nggak ngalamin Bitcoin dari harga 1 miliar tiba-tiba ke 400 juta? Lu pernah nggak ngalamin harga Bitcoin tiba-tiba harga 400 juta terus tiba-tiba ke harga 35 juta pada saat itu ya? Pernah waktu itu seperti itu. Nah, crash seperti itu seperti halnya dongeng karena memang historinya sudah dihapus oleh exchange semua di seluruh dunia. Tetapi orang yang pernah mengalami hal tersebut pasti tahu kayak gitu kan. Dan anehnya yang ditampilkan katanya Bitcoin halving itu sedang di fase ini, di fase ini. Yang ditampilkan adalah body candle-nya, tidak menampilkan shadow ya. Mereka memakai time frame besar ya, coba ada nggak ya kira-kira perbandingan halving Bitcoin. Ini menurut saya gambarnya pembodohan sih, Ada nggak ya? Ini sering sekali. Nah, ini sebenarnya rada pembodohan ya. Nih, tahu nggak sih kalian bahwasanya gambar-gambar seperti ini sedikit dimanipulasi ya, sedikit dimanipulasi. Menurut saya, gambar sekali kan banyak sekali ya di sini ya, bilangnya bahwasanya oh ini fase halving Bitcoin. Ini fase halving Bitcoin. Tahu kalian bahwasanya mereka memakai time frame besar, entah 1 hari, entah 1 minggu. Jadi shadow yang terjadi itu tidak terlihat. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, biasanya shadow jika panjang, ini contoh nih ya, contoh. Misalkan ada shadow panjang, itu pasti dihapus sama si exchange tersebut. Oke, kayak begitu. Dan yang seperti ini ya, itu nggak selamanya seperti ini. Yang ditampilkan, gini deh. Kalian tahu nggak sih bedanya line sama shadow?
Kalian nggak tahu kan bedanya line sama shade. Kalau line itu mengambil badan candle, oke? Ini kan yang ditampilkan line nih, bukan candle nih. Semua yang ditampilkan adalah line gitu kan. Line ini mengambil badan candle, tidak menampilkan shadow. Jadi shadownya itu biasanya tertutup guys ya. Ini ilmu aja buat kalian gitu kan. Jadi gak usah terlalu mendewakan Bitcoin akan naik, Bitcoin akan turun, Bitcoin akan naik, Bitcoin akan turun. Gak usah sebegitunya. Ya udah ikutin aja, nurun ya open short, naik ya open long, begitu aja ikutin. Kalau kita terlalu berharap, biasanya uang kita nggak akan pernah bisa berkembang. Oke? Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ini Bitcoin akan kemana bang? Menurut saya akan udah scalping sih. Udah barusan banget profit ini. Ya profit ini barusan banget yang di OKX. Udah profit sekitar 40%. Jadi scalping saya akan nunggu rada-rada di area sekitar 63.000 atau 60. Kayaknya ini masih cenderung turun deh. Saya percaya masih cenderung turun. Saya akan mencari pullback-nya saja. Jadi di dalam video ini bagaimana bang? Lu tunggu aja, nggak usah open posisi. Kalau harga turun ke 60.000, lu boleh open posisi long. Kalau harga tiba-tiba ke 64.000, lu boleh open posisi short, tapi ngambil sedikit aja. Cukup 10% sampai 20% kalau lu pakai leverage 10 kali lipat, 15 kali lipat, cukup seperti itu. Jadi hal yang bisa lu lakuin apa sekarang? Tidak ada, lu nunggu aja. Kalau harga ke 60.000, lu open long aja, ya, lu open long. Kalau harga ke 64.000, lu open short aja. Tapi sedikit aja, ya. Kita nggak usah terlalu berhayal, realistis aja, oke? Tapi kalau nggak mau ribet ya udah silakan ikutan Cerberus saja. Ngapain ngambil yang ribet kalau ada yang mudah. Oke, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi, oke? Saya Edi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.